pasti sukses. Pak. Aditya. Ya Pak. Saya minta kamu pelajari perusahaan yang ikut kerjasama dengan perusahaan kita. Bisa kan? Siap, bisa Pak. Kita akan kerjasama dengan PT Raka Jaya. Raka? Kok kayak nama sahabatku ya? Duit? Duit apaan? Ya duit lah, bagi gua duit. Dit, ajar sama gue. Udah, kita kabur. Gimana ya kabar Raka sekarang? Udah lama banget aku gak kontakan sama dia. Padahal dulu kita deket banget. Aku jadi gak enak karena lupa sama sahabat sendiri. Dit, Iya Pak, gimana? ini filenya. Iya Pak, baik. Nanti aku periksa dulu semua profil dari PT Raka Jaya Pak. Saya minta kamu mewakili saya dalam kerjasama itu. Tapi sebelumnya, kamu baca dulu profil perusahaannya. Iya Pak. Terima kasih atas kesempatan Bapak. Saya akan mengerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Baik, saya akan tunggu kabar gembiranya. Ya. Permisi. Ini perhatian untuk semuanya. Saya mau memperkenalkan putri saya, terutama bagi kalian yang baru-baru di sini. Putri saya Alina. Dia baru aja sadar dari komanya dan sudah siap untuk kembali kerja di sini. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti apa yang menjadi perintah dia. Karena saya akan angkat Alina menjadi wakil CEO menggantikan posisi Aditya yang sudah resign dari perusahaan ini. Oke? Astaga, ngapain papa pakai bahas nama Adit? Aku kan lagi mau lupain Adit, ini malah jadi keinget terus. Alina, kenapa bengong? Sudah siap melakukan seluruh aktivitas dan pekerjaanmu? Siap kok, Pak. Oke, ya, Papa antar. Daripada aku mikirin Adit, mending aku mikirin kerjaan aku yang banyak ini. Kalau kerjaan aku banyak, kayaknya perlahan aku bisa lupain Adit. Aku gak mau mikirin dia dulu, demi perusahaan papa. Ya Allah, kenapa semuanya menyerangku secara bertubi-tubi seperti ini? Belum selesai satu masalah, sekarang udah ada masalah baru lagi. Apa nggak cukup Engkau berikan hukuman padaku, ya Allah? Anakku, maaf ya sayang, ibu nggak bisa lindungin kamu dari hujan. Ya Allah, aku harus gimana sekarang? Kesehatanku pasti semakin memburuk. Dan ibu pasti akan tahu tentang penyakit aku. Aku harus gimana? Semoga keputusan aku untuk mempertahankan kandungan ini keputusan yang tepat. Aku gak peduli kalau memang aku harus kehilangan nyawa demi jalan anakku ini. Mungkin kematianku nanti bisa menghapus semua dosa yang sudah kulakukan dan bisa merubah keadaan keluargaku jadi lebih baik. Semoga gak ada lagi pertikaian antara Tante Tias dan Ibu setelah aku pergi nanti. Dan aku gak akan jadi penghalang antara Kak Alina dan Adit. Mereka akan hidup bahagia selamanya. Aku pasrahkan semuanya padamu, ya Allah.
Kejora? Raka, kok di sini? Aku harus sembunyikan penyakitku dari Raka. Kali ini aku harus tahan sendiri semuanya. Kejora, kamu ngapain di sini? Sampai nangis gitu sih? Aku cuma kangen aja sama keluargaku yang di Jakarta. Ya udah, aku antar kamu pulang ya. Kejora, nggak baik untuk wanita hamil di sini, Kejora. Tengah malam hujan-hujanan. Kalau ada apa-apa bagaimana? Ya. Semoga Raka gak curiga sama omonganku yang tadi. Semoga Raka percaya sama aku. Maaf ya Raka, aku terpaksa bohong sama kamu karena aku udah terlalu nyusahin kamu. Yang kuat ya nak, kamu harus lahir dengan selamat biar ibu yang berkorban buat kamu. Kamu kenapa, Kejora? Enggak apa-apa, Pak. Pak, kok berhenti? Kamu pakai jasaku. Semoga ini bisa bikin kamu hangat. Kamu baik banget, Raka. Aku beruntung bisa kenal sama kamu. Ma? Mama, kemana sih? Lagi ke ruangan papa ya? Aku cari sendiri aja lah. Ini ada satu, semoga isinya kosong. Oke. Kok malah mati laptopnya? Baterainya habis lagi. Udahlah, aku bawa ke ruangan aku aja. Oke. Ini filenya siapa ya? CCTV sangat amat rahasia. Ngapain mama punya file rahasia? Isinya apaan sih? Loh, ini kan tanggalnya waktu aku masih koma. Jadi Aditya sama Kejora pernah kerja bareng di sini. Kok nggak ada yang pernah cerita sih sama aku?
Ya Allah Kejora, kok kamu bisa sampai pas aku gini sih? Dari mana sih kamu, Nak? Tadi aku di jalan pulang kehujanan, Bu. Terus aku duduk di bawah pohon. Tiba-tiba ada Pak Raka. Oh gitu. Nah Raka, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Ya udah, kamu sekarang langsung mandi ya pakai air hangat ya. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa. Nanti kasihan bayinya, ya. Pak Raka, ini jaketnya, jasnya. Makasih ya. Sama-sama. Bu, aku mandi dulu ya. Ibu antar? Enggak usah. Bu, saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Sebentar Nak. Ya Bu. Tadi gimana acara kantor yang di luar kota? Udah beres kan? Acara kantor di luar kota. Kita nggak ada kerjaan Bu di luar kota. Lah, kata Kejora ada. Jadi gini, Kejora itu kemarin-kemarin ini izin sama ibu. Katanya mau ada acara untuk urusan kantor di luar kota selama 2 hari. Makanya dia baru pulang hari ini. Enggak Bu. Justru Kejora izin sama saya nggak bisa masuk karena ada acara keluarga. Kok Kejora bohong ya? Jadi dia kemana sebenarnya? Apa jangan-jangan Kejora ketemu Adit diam-diam? Kok Kejora bohongin aku dan ibunya ya? Ada apa sebenarnya ini? Ya sudah Nak, nanti ibu akan tanya sendiri aja langsung ke Kejora. Baik Bu. Iya. Saya pulang ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Nak, hujannya besar sekali. Iya. Ibu kenapa? Selama 2 hari ini kamu dari mana? Loh, kan aku udah bilang sama ibu aku ada kerjaan selama 2 hari. Jangan bohong. Ibu nggak mau kebohongan kamu nantinya jadi masalah lagi. Kamu ingat kan? Terakhir kali kamu bohong sama ibu ternyata kamu sama Adit dan akhirnya kamu hamil. Ibu, kok dia ungkit lagi sih, Bu? Kemarin Bu Yani telepon ibu. Dia kasih tahu hubungan Alina dan Adit sedang bermasalah. Dan mereka sampai pisah rumah. Jadi ibu minta kamu jawab jujur, Jora. Apa kemarin kamu pergi lagi sama Adit? Bu, demi Allah aku nggak ketemu sama Adit. Ibu nggak percaya kalau nggak ada bukti. Kamu udah bohongi ibu sama Raka. Kata Raka kamu izin gak kerja karena ada urusan keluarga. Tapi kamu izin sama ibu katanya ada urusan kerja. Jadi kemana selama 2 hari ini kamu pergi? Ya? Kemana Jora? Jawab dong. Kamu jangan bikin ibu emosi. Jora. Kenapa kamu diam? Jawab ibu. Kalau kamu nggak mau jawab, ibu suruh papa kamu kesini dan tanya sama kamu langsung. Sekalian aja, biar papa kamu tahu kalau kamu tuh lagi hamil. Mau? Ibu tunggu ya. Apa ini? Apa? Maafin aku ya, Bu. Aku bohong sama ibu. Sebenarnya aku selama 2 hari itu aku nginep di rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan aku lebih lanjut, Bu. Aku gak berani bilang sama ibu. Tapi apa? Tapi apa, Jora? Tapi apa ini tolong jelaskan sama ibu. Apa ada yang buruk? Apa ada yang buruk sama penyakit kamu? Hah?
Kamu bilang sama ibu kemarin kamu baik-baik aja. Jora, jawab, kamu kenapa? Aku kena leukemia stadium 2, Bu. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Kenapa kamu lakuin ini sama ibu? Kenapa kamu gak cerita sama ibu, Jora? Jora, kamu udah janjikan. Sejak kita pindah ke sini, kita akan lalunya sama-sama. Masalah apapun. Tapi kenapa kamu kayak gini sih? Kamu udah gak percaya lagi sama ibu kamu ini? Hah? Hah? Terus gimana kandungan kamu? Penyakit ini gak ngaruh apapun kan sama kandungan kamu? Dokter minta aku untuk gugurin kandungan aku, Bu. Aku bilang sama dokter aku nggak bisa, walaupun nyawa taruhannya. Enggak. Jora, ibu kamu ninggalin ibu, nak. Kamu dijanji sama ibu kan, kamu akan ninggalin ibu. Jadi tolong Jora, kamu nurut kata dokter ya. Nanti kan kalau kamu udah sehat lagi, kamu udah sembuh, kamu masih punya kesempatan buat hamil, ya? Bu, Ya? aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau gugurin kandungan aku. Kenapa? Bayi ini nggak salah, Bu. Aku harus pertahanin. Aku belum tentu ada kesempatan lagi untuk hamil, Bu. Aku nggak mau. Anggap aja ini salah satu permintaan terakhir aku ya, Bu.